Assalamualaikum. Hello. Tidak, tidak. Dia suaranya Ustazah terdengar enggak? Ya. Sudah. Menggema. Iya. Rangga. Nanti minta tolong videonya dinyalakan semua loh ya. Wajah-wajahnya itu harus diperlihatkan teman-teman. Menggema, ada 2 suara. Ini aku mau ini ya. Ya, nanti absennya nanti ada sendiri ya teman-teman. Enggak perlu dicat, enggak apa-apa. Halo teman-teman. Apakah suaranya Ustazah menggema? Masih menggema? Masih. Oh, masih. Coba ganti suaranya Ustazah Lina coba. Tes 1 2. Gema? Wah, dua-duanya. Dua-duanya suaranya menggema semua. Iya. Ya. Kak Pepe, suara yang Ustazah Lina sudah jelas? Sudah tapi menggema. Oh ya. Assalamualaikum, Mus. Waalaikumsalam. Ini di sini. More. Rename tuh gitu loh. Oh, gitu baik. Baru 4 Simak beneran. Nah, itu baik ya. Takutnya. Cum 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 cum. Acara puncak. Kita tunggu teman-teman yang lain sampai berapa ya Gus? Kira-kira 5 menit lagi. Ya. Tunggu dulu teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Mas Kenzi. Kenzi mana Kenzi? Oh Zidan bisa ada. Assalamualaikum, Us. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Us. Waalaikumsalam. Hari ini kita ada kegiatan apa teman-teman? Outdoor. 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 Outdoor di mana? Nanti kalian akan tahu. Outdoor atau indoor? Ya, outdoor atau indoor. Outdoor. Kalau outdoornya nanti ada ustazah yang di sana. Makanya kalian ikuti sampai akhir, jangan lift dari Outdoornya di Zoom, nanti kalau misalkan ada pengumuman, kalian
Koneksi Bluetooth dihentikan. Bukannya ini indoor karena Iya, indoor. Ustazah itu yang jadi MC-nya di sini tuh indoor. Nanti ada ustadz-ustazah yang bertugas di luar sekolah. Makanya dinamakan outdoor. bukannya yang outdoor itu yang keluar. Tapi kita di indoor. Outdoornya di mana? Ustazahnya yang outdoor, kita di Iya. indoor. Sudah kita mulai ya teman-teman. Ya, Us. Ustazah buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, alhamdulillah pada saat ini kita bisa mengikuti kegiatan pembelajaran outdoor. Sebelum kita mengikuti outdoor, kita berdoa terlebih dahulu ya. Posisikan sikap kalian dengan baik. Ketika berdoa teman-teman, jadi tidak ada yang makan ataupun minum. Silakan posisi yang baik. Kita berdoa seperti biasanya. Tidak ngobrol, tidak melakukan hal lain. Pokoknya kalau berdoa harus fokus. Oke, kita mulai dengan membaca doa. Abatam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Baiklah teman-teman, sebelum kita lanjutkan, Ustazah absen dulu. Kelas 5 Ahmad Badawi, silakan angkat tangan. Kelas 5 Ahmad Badawi. Oke, alhamdulillah. Kemudian ada kelas 5 Mas Mansur. Kelas 5 Silakan Mas angkat Mansur. tangan. Iya. Lanjut kelas 5 Bagus Hadi Kusumo. Ayo kelas 5 bagus. Ayo. Kelas 5 Bagus yang mana Kelas ya? 5 bagus. Ayo mana Oke. teman-temanku? Kelas 5 bagus. Oh ya. Baiklah teman-teman, kita tepuk SD Muhtadin dulu ya. Ya, kamu masih Oke. ingat tepuk SD Muhtadin teman-teman? Diikuti. Masih, ya Ya. dong. Meskipun kalian online, tapi tetap mengikuti kegiatan tepuk SD Muhtadin. Muhtadin. Siap. Ayo. 1, 2, 3. Tepuk Tepuk SD Muhtadin. bertakwa, Bertakwa, Kreatif, berkarakter, peduli, lingkungan. ya. Alhamdulillah. Teman-teman jangan lupa videonya dinyalakan, nggih. Ustazah pengen lihat wajah-wajah kalian. Yang Tolong merasa masih videonya, dimatikan. ya, videonya tolong dinyalakan. Oke, baiklah teman-teman. Saat ini kita mengikuti kegiatan pembelajaran yaitu outdoor. Ya, betul sekali. Gimana ya Ustazah ya? Ya, kira-kira outdoor adakah hari yang ini ya? tahu, ada yang bisa menebak hari ini kita mau belajar di mana? Dan alamatnya di mana juga, Geus? Iya. Ada yang tahu teman-teman? Silakan angkat tangan. Ada yang tahu hari Dias? Kamu tahu Dias? Hari ini kita akan membahas tentang outdoor sejarah kompleks Masjid Kuncen. Mana itu? Apa itu? Nah, ya, apa itu? Masjid Kuncen. Masjid Kuncen. Ada yang pernah dengar? Ya, Masjid Kuncen. Ada yang pernah dengar atau mungkin pernah
tahu, pernah Oke. lewat. Ada yang tahu teman-teman Masjid Kuncen? Iya, Iya, Masjid Mbak Kuncen. Nadia. Di mana Mbak Nadia Masjid Kuncen? Masjid Kuncen itu di belakangnya rumah. Ya di dekatnya itu kan ada sekolahan toh teman-teman. Nah, sekolahannya itu apa? Ada yang tahu? MTS. MTS, betul. Pinter. Dekatnya MTSN Iya. Kuncen. Itu alamatnya di jalan apa ya Us kira-kira kalau di situ itu? Di situ beralamatkan di Jalan Retno Dumila, Kuncen, Taman Madiun. Jalan Retno Dumila, Kuncen, Taman Madiun. Nah, nanti ada ustadz dan ustazah yang bertugas di sana. Kira-kira ada berapa ustazah? Ada 3. Iya, ada 3 di sana. Nah, Siapa saja ustadz ustazah yang ada di sana? nah, di sana nanti kalian akan bertemu dengan Ustadz Ilham, Ustadz Muklis, dan Ustazah Ulfi. Nah, di sana nanti juga ada pematerinya yang Ya, betul. menerangkan tentang sejarah masjid tersebut. Kira-kira namanya siapa ya? Namanya yaitu Pak Munir. Dengarkan teman-teman, Bapak Munir. pematerinya bernama Pak Munir. Oke. Tadi alamatnya di mana? Jalan Retno Dumila, Kuncen, Taman Madiun. Pematerinya bernama Pak Munir. Nanti di sana ustadz-ustazahnya akan mewawancarai dan akan menerangkan tempat-tempat di sana itu nanti seperti apa. Jadi kalian tahu dalamnya Masjid Kuncen itu nanti seperti apa. Jadi ustazah minta kalian ikuti kegiatan ini sampai akhir, ya. Karena nanti di akhir ustazah akan Ada tugas. menyampaikan tugas. Oke, dan ada nanti caranya absen. Nanti akan ustazah sampaikan ketika sudah mendekati akhir. Paham, nggih? Oke, Anggukkan baiklah. kepalamu teman-teman kalau paham. Baiklah teman-teman, untuk keterangan lebih lanjut, kita langsung menuju ke tempat di mana Ustadz Ilham, Ustadz Ulfi, Ustadzah Ulfi, dan Ustadz Muklis. Ya. Ya, oke. Silakan Silakan. Ustadz Ilham dan kawan-kawan. Tunggu ya teman-teman. Sambil menunggu. Nanti kalau misalkan ada yang penting menurut kalian dicatat tidak apa-apa. Jangan ngantuk loh ya. Iya, jangan ngantuk. nggak Nanti ada kalau yang ngantuk. Nanti kalau ngantuk, ceritanya terputus loh kamu nanti. Nggak bisa mengikuti loh. bentar kita tunggu. Mungkin di sana masih mempersiapkan media. Iya. Di sana masih mempersiapkan. Teman-teman ada yang belum sarapan? Loh, halo, Mas Adit. Mas Adit belum sarapan? Mbak Azad belum sarapan? Mas Brenti belum sarapan? Aduh. Aduh, jam segini loh, kok belum sarapan? Wah, partisipannya sudah 50. Berapa? 57. Alhamdulillah saat ini teman-teman diberi kesehatan sehingga bisa mengikuti kegiatan outdoor. Ya. Ini sampai 58 siswa. Alhamdulillah. Mungkin Jumlah memang keseluruhan berapa, Us? jumlah keseluruhan kelas 5 itu termasuk banyak, Us. Kelas gemuk ya? Iya, di Kelas gemuk. angkatan kelas 5 ini termasuk banyak, sekitar 68 kalau tidak salah. Itu paling banyak kalau iya. ya. Itu paling banyak itu kelas 5.
68. Gimana? Wow. Ya, itu sudah termasuk paling banyak. Nah, itu sudah muncul, teman-teman. Apakah mereka sudah terlihat? Itu. Mereka sedang melambaikan tangan. Oh iya, di sini ada Ustazah Rami juga, ada Ustadz Ilham, ada Ustadz Muklis, ada Ustazah Ulfi. Nah, itu mereka. Gimana teman-teman yang ada di lokasi? Sudah siapkah? Halo. Halo, teman-teman. Lambaikan tangan, teman-teman. Oke, kita buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan order learning bersama Ustadz Ustazah di sini. Tempatnya adalah di mana, teman-teman? Ustadz Ustazah? Di Masjid Nur Hidayatullah Kuncen. Hari ini kita akan belajar tentang sejarahnya masjid, kompleks Masjid Kuncen, teman-teman. Oke, sudah siap? Oke, nanti akan dipandu dengan Ustadz Muklis. Oke, silakan Ustadz Muklis. Untuk materi yang pertama, oke, kita akan pengenalan dulu ya. Ya, di depan Masjid Kuncen, ya, di sini nanti namanya terkenal dengan Masjid Kuncen, tapi nama aslinya adalah Masjid Nur Hidayatullah Kuncen. Oke, selanjutnya kita kan sudah tahu ya, di sini ada masjid sama makam. Nanti akan dipandu oleh Ustadz Ilham dan Ustazah Ulfi. Oke, terima kasih Ustazah Lina dan Ustazah Mita di studio. Sekarang saya telah berada di outdoor, yaitu di depan masjid, komplek Masjid Kuncen. Hari ini kita akan belajar sejarah Masjid Kuncen, setelah itu makam Kuncen, dan semua yang sejarah yang tersimpan di dalamnya. Ini ngelek. Dia langsung berhenti. Yang apa namanya, yang bawa apa yang bawa? Yang bisa mendengarkan di sana. Nggak bisa. Posisi mati. Di sini mana? Ngelek dia. Oke. Selanjutnya, kalian tidak tahu kalau wilayah Kuncen sangat erat sekali kaitannya dengan sejarah. Nah, sejarah apa? Sejarah berdirinya Madiun. Untuk menarik sekali untuk kita ketahui. Oke, sekarang saya berdiri tepat di depan gerbang Masjid Kuncen, ya, atau akan memasuki kompleks Masjid Kuncen. Langsung disorot ke sana. Like. Kita jaringannya di sana. Iya, tapi apa tuh videonya nggak keluar dulu, tapi suaranya keluar. Videonya nggak keluar. Oh, sinyal lagi. Iya benar Pak, sinyal lagi. Sinyal di sana bisa berpengaruh ke sini. Lancar di sini sinyalnya. Oke. Teman-teman, kelihatan berapa? Nah, aku gak iso kan gak Oh iso. ya, teman-teman. Waduh, Mohon maaf ditunggu dulu nggih sebentar. Gimana? Teman-teman siswa maksudnya, Ya, biar tunggu teman-teman dulu. siswa. Ini kan belum nampak kameranya. Ya, kita tunggu dulu. Studio gimana? Tunggu sebentar. Teman-teman gimana? Untuk video dari Ustadz di Kuncen kelihatan atau tidak, teman-teman? Belum. Tidak. Belum Ustadz. Tapi Teman-teman. suaranya Ya. sudah masuk, cuma videonya Suara belum. Ustadz Ilham sama videonya terlihat atau tidak? Videonya tidak terlihat, tapi suaranya sudah terdengar. Jelas. Ini Pak. Diam itu posisinya Di unmute. Videonya, enggak, posisi videonya Ustadz.
itu. Alhamdulillah. sudah muncul. Sudah muncul Ustadz. Alhamdulillah sudah terlihat wajah Ustadz dan Ustazah yang bertugas ada di sana. Kuncen. Nggih. Oke. Mohon maaf ya teman-teman, tadi kita ada sedikit kendala dari sinyal. Oke. Sekarang saya berada di depan gerbang komplek Masjid Nur Hidayatullah atau Masjid Kuncen, ya. Untuk apa kita ke sini? Ya, di sini terdapat banyak sejarah. Ya, salah satunya adalah sejarah tentang berdirinya Kota Madiun. Maka dari itu nanti kita akan lanjut ke masjid dengan Ustazah Ulfi. Nah, tapi mungkin Ustazah monggo bisa lihat dulu halaman masjidnya ya. Ini Masjid Kuncen ya teman-teman. Terletak di daerah Kelurahan masuk di Dosenan ya. Oke. Oke, Masjid Kuno Kuncen adalah Masjid Nur Hidayatullah, masjid tertua yang ada di Kelurahan Kuncen, Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur. Masjid ini mengandung nilai sejarah yang sangat tinggi. Selain karena bangunan masjid serta artefaknya, juga terdapat peninggalan-peninggalan kerajaan terdahulu. Terdapat makam para bupati dan terdapat sendang dan pohon besar yang merupakan asal-usul Kota Madiun. Aku dulu. Oke teman-teman, kita sudah masuk di area masjid ya. Di sana akan lanjutkan oleh Ustazah Ulfi ya. Nanti bersama Pak Munir penjelasan tentang sejarah Masjid Kuncen. Terima kasih. Kita langsung ke Ustazah Ulfi. Silahkan. Halo teman-teman, hari ini bersama Ustazah Ulfi lagi. Tadi sudah bersama dengan Ustadz Muklis. Kalian tadi sudah keliling masjidnya kan? Hari ini kita akan belajar tentang sejarahnya. Oke, sebelumnya hari ini kita akan belajar tentang outdoor learning teman-teman. Kalian tahu apa nggak sih? Tahu nggak sih outdoor learning itu apa, teman-teman? Kenapa sih Ustazah Ulfi kok ada outdoor learning? Kita nggak belajar matematika saja kayak biasanya di sekolahan, Ustazah Ulfi di rumah atau di sekolahan dengan ustazah yang lain. Ayo kira-kira tahu nggak bagaimana tujuannya dan apa pembelajaran hari ini? Oke, Ustazah Ulfi jelaskan dulu ya. Hari ini kita akan mengikuti pembelajaran outdoor learning. Tujuannya adalah pembelajaran langsung di tempatnya, teman-teman. Jadi kalian bisa melihat sekitar sejarah apa sih atau bagaimana sih kita bisa belajar di sekitar kita, teman-teman. Oke, tujuannya jadi kalian bisa melihat langsung bagaimana sih kita pembelajaran langsung, bagaimana sih kita nanti kalau di sini kita akan belajar tentang sejarah Masjid Kuncen. Jadi kalian tahu sebenarnya ini bagaimana Masjid Kuncen itu. Oke, begitu ya teman-teman. Nanti silahkan disimak. Oke. Oh, muatannya nanti untuk pembelajaran hari ini itu ada kaitannya teman-teman. Nanti kalian bisa belajar bahasa Indonesia dan PPKN. Nanti PPKN sejarahnya nanti kalian bisa, kan ini nanti kita menjelaskan tentang sejarahnya Masjid Kuncen. Nanti kalian bisa melihat bagaimana cara
mewawancarai seseorang dengan benar, bagaimana nanti sopan santunnya, bagaimana nanti tata kramanya. Dan nanti di sini kalian juga bisa belajar tentang hak dan kewajiban dan tanggung jawabnya. Haknya, kewajibannya melestarikan tempat-tempat umum atau jaga budaya, tanggung jawabnya bagaimana, peraturannya bagaimana yang harus dipatuhi, begitu ya teman-teman. Oke, kita langsung saja Oke teman-teman, hari ini Ustazah Ulfi bersama dengan Bapak Munir nggih, Bapak. Oke, bisa berkenalan dulu dengan anak-anak, menyapa anak-anak dulu, Bapak. Nggih. Halo anak-anak, ini dengan Bapak Munir. Assalamualaikum. Oke teman-teman, Bapak Munir, hari ini kita akan belajar bersama anak-anak tentang sejarahnya Masjid Kuncen ya Bapak. Iya. Monggo Bapak dijelaskan. Oke, bisa agar nyaman Bapak, santai, kita bisa duduk ya Bapak. Kita duduk teman-teman, kalian juga bisa duduk di rumah, jangan berdiri, nanti capek. Oke, kita akan belajar sejarahnya. Oke Bapak, ini Masjid Kuncen ini kira-kira namanya apa Bapak, teman-teman, biar tahu namanya Masjid Kuncen dan berdirinya awal mulanya sejarah bagaimana. Masjid Kuncen itu peninggalan dari Bupati Pangeran Timur atau Bupati pertama Madiun. Awal-awalnya Madiun berdiri di desa Sogaten tahun 1568. Terus tahun 1575 pindah ke selatan ke desa Wonorejo atau Kuncen sekarang. Disinilah itu Bupati Pangeran Timur memerintah di desa Wonorejo. Lantas diteruskan oleh penerus-penerus sampai Bupati ke-9. Nah, terus Bupati 9 diteruskan lagi Bupati ke-10 namanya Mangkucipuro. Kabupaten di Wonorejo sini kurang aman, pindah ke desa Wonosari atau Keranggan sekarang. Nah, Mangkucipuro membuat kadipaten di Keranggan kurang besar, pindah lagi ke utara Sungai Catur ke desa Kutomiring atau Demangan sekarang. Nah, pada waktu pemerintahan Mangkucipuro sudah penjajah Belanda dan tidak cocok dengan Belanda, akhirnya dipindah ke Carugan. Nah, lantas di Kutomiring diduduki, yang dimakamkan di Desa Taman sekarang. Itu tentang urut-urutan pemerintahan Madiun. Begitu ya teman-teman. Jadi Masjid Kuncen ini awal berdirinya itu tidak di sini teman-teman. Jadi di Sogaten. Sogaten siapa yang rumahnya Sogaten? Kalau masjid ini berdirinya di selatannya makamnya Pangeran Timur. Jadi bukan Sogaten. Sogaten itu kan awal-awal berdiri kadipaten dulu. Oh ya, ya. Begitu ya teman-teman. Kira-kira ini Masjid Kuncen ini Bapak digunakan untuk apa saja Bapak? Memang banyak digunakan untuk pengajian dari majelis taklim, dan orang-orang dari luar itu banyak yang menjalankan sholat malam. Dan kalau musim bulan puasa itu banyak pengunjung-pengunjung dari luar desa sholat malam. Ya. Bangunan awalnya ini sudah direnovasi ya Bapak. Bangunan awalnya itu seperti apa Pak? Masjid itu yang aslinya sebetulnya yang belakang. Jadi yang depan ini baru tambahan. Awalnya yang belakang itu disesuaikan dengan masjid. Jadi bangunannya sesuai dengan masjid. Dan kayu-kayunya masih lama belum direnovasi. Oke Bapak, kita bisa memutar dulu ya Bapak tempat-tempat masjid ini biar teman-teman di rumah itu tahu. Iya. Kita Bisa masuk. Bisa. Lihat-lihat atap-atapnya. Ya, kita lihat teman-teman. Ini kan sudah direnovasi. Ini masuk tambahan. Ya, tambahan teman-teman. Ini jadi yang depan ini awalnya tidak ada, yang belakang saja ini awal dibangunnya teman-teman. Tapi sudah mengalami renovasi. Tadi kalian sudah tahu kan ini adalah peninggalan dari
Bupati pertama Madiun, teman-teman. Sekarang bupatinya siapa? Sudah berganti berapa kali? Oke, jadi ini bupati pertama yang mendirikan, ini peninggalannya. Dilihat di situ, bangunannya ini bangunan Jawa, teman-teman. Bangunan Jawa kuno. Banyak kayu-kayunya. Oke, kita mutar dulu ya. Kita lihat di situ ada diresmikannya dengan siapa di sini. Bisa dilihat. Ini yang menjadi kameramen adalah Ustazah Rami, teman-teman. Ini Ustazah Rami disorot dulu. Ini diresmikan oleh siapa? Ini Bambang Irianto, pas bupatinya Bambang ini Irianto. Ya, Bambang Gerandong kalau viralnya namanya. Oke. Iya. Tahun 2010 renovasi masjid lama itu. Kan dulu awalnya kan masih rendah, akan ditinggikan agar sesuai dengan depan dulu. Begitu ya teman-teman, kita masuk. Ini sangat indah sekali loh teman-teman, atapnya ini kayu-kayunya banyak sekali. Kalian kalau mau ke sini boleh, nanti kalian kalau sudah pandemi berakhir, kalian mau sholat taraweh waktu Ramadan juga bisa teman-teman. Oke, bisa dilihat di sini. Oke, kira-kira Bapak ini masjidnya ini gayanya ini menganut gaya apa? Gaya kuno ya Bapak? Untuk kalau masjid ini disesuaikan dengan Masjid Demak, tapi terus tahun 2010 direnovasi, ditambahi atap-atap untuk menghindari kalau hujan. Berarti ini menganut gaya Demak, teman-teman. Kan kalau agama Islam itu kan ada pengaruhnya dari kerajaan Demak, jadi ini bangunannya juga menganut dari kerajaan Demak, teman-teman. Ini ada ukirannya bagus sekali, teman-teman. Oke, seperti itu ya. Oke. Kalau mimbar ini sudah Oh, kita lihat. Seperti nggak layak lah. Karena memang dulu itu kan memang zaman masih ekonomi. Iya. Oke, kita ke mimbarnya ya teman-teman. Monggo Bapak, untuk mimbarnya dilihat di sini banyak sekali ukiran teman-teman. Jadi ini adalah termasuk dari peninggalan religius ya teman-teman. Kalian nanti kalau ke sini diharapkan kalian bisa mengikuti peraturan, jangan merusak karena ini adalah peninggalannya sejarah Kuncen ini. Bisa dilihat, Ustazah Rami bisa di zoom atau didekatkan. Ada kelambunya teman-teman untuk mimbarnya ini. Seperti itu ya teman-teman. Oke, kita tadi sudah belajar tentang bagaimana sejarahnya Masjid Kuncen ini. Peninggalannya bupati pertama, berdirinya, terus direnovasinya, tahun berapa tadi? Yang bangunan depan itu 2009, yang bangunan belakangnya ini adalah 2010. Awal mula berdirinya masjid ini itu hanya bangunan belakang saja, kemudian yang bangunan depan ini adalah tambahannya teman-teman. Oh iya, memperluas. Terus ini kita akan oke. Setelah kita melihat bangunan masjidnya, di sini ada
sejenis prasasti atau batu zaman dahulu digunakan untuk wudhu, teman-teman. Jadi nanti airnya ditampung di situ untuk wudhu, dan kita mendengarkan penjelasan Bapaknya bagaimana sih ceritanya kok bisa wudhu di batu. Oke, kan kita sekarang sudah di keran ya, teman-teman. Oke, bisa dilihat di situ. Ini sudah lama sekali batunya, teman-teman. Oke. Oke. Ini ada batu, teman-teman, bisa dilihat. Itu adalah oke. Bisa dilihat dia di situ. Batunya ini sudah sangat lama, sudah dari zaman dahulu. Oke. Oke, Bapak. Bisa dijelaskan ini fungsinya itu apa, terus batunya ini awal mulanya berdirinya adanya ini sama dengan masjid, atau masjid dulu baru ada batu ini, Bapak? Kemungkinan itu mestinya peninggalan zaman bupati pertama. Karena digunakan untuk, kalau gentong untuk tempat minum, kalau yang sebelah selatan ini buncet untuk melihat arah waktu sholat. Karena zaman dulu kan belum ada kemajuan, jadi secara lihat bayangan dulu. Oh ya, berarti ini digunakan untuk wudhu ya, Bapak? Bukan untuk wudhu, untuk tempat minum. Oh, tempat minum. Kalau tempat wudhu kan minum. ada lubangnya itu, tapi ini untuk tempat minum zaman dulu. Tempat minum untuk jamaah yang sholat di sini, begitu, Bapak? Tidak, jamaah itu kan zaman dulu kan peninggalan itu kan untuk para bupati dan khusus untuk para bupati ya, Nggih. Oh, berarti ini adalah fungsinya untuk tempat minum khusus untuk pejabat, teman-teman. Ini jadi khusus sekali begitu ya, teman-teman. Dan berdirinya ini sama dengan tuanya itu sama dengan masjidnya. Satu, dua, ini 8 atau 5 nih? 8 di sini. Ini 3 kan? 3. Oke. Nama. Oke, di sini ada. Kalau ini dibuat 1800 sudah pemerintahnya Mangkunegaran. Oke, jadi di situ ada tahunnya. Berarti kalau tahunnya seperti itu, tadi pemerintahannya Mangkunegaran. Kurang lebih. Oke, kurang lebihnya seperti itu ya, teman-teman. Oke, ini tadi untuk batunya. Silakan dilihat Ustazah Rami untuk peraturannya, kewajiban ini. Jadi kalian bisa lihat di situ peraturan apa saja yang harus ditaati. Yang pertama itu ada 5, teman-teman. Tidak boleh merusak, tidak mencuri atau memperjualbelikan, tidak boleh mencoret-coret atau mengotori. Jadi kalian kewajibannya ketika datang ke sini seperti itu ya, teman-teman. Oke. Dan ini bisa dilihat Ustazah Rami, ini ada sekilas saja. Nanti adalah sejarahnya makam. Nanti setelah ini tempat di masjid ini dan di batu ini kita ke makam dengan Ustadz Ilham, teman-teman. Oke, bisa dilihat lingkungannya makam ini seperti apa. Oke, teman-teman, seperti itu ya. Kalian tadi sudah melihat masjid-masjidnya. Ini kita akan berjalan ke makam, teman-teman. Tadi sudah ada Ustadz Ilham di sini, jadi nanti akan dipandu oleh bapaknya Pak Munir tadi dan Ustadz Ilham. Oke. Oke, kita ke Ustadz Ilham dulu. Halo Ustadz Ilham, silakan. Tadi Ustazah Ulfi sudah menjelaskan dengan Bapak Munir tentang sejarah Masjid Kuncen. Untuk selanjutnya teman-teman, hari ini kita wisata religi juga ya. Kita akan berkunjung ke makam Kuncen. Jadi di makam Kuncen ini banyak sekali pejabat-pejabat pada masa lalu yang dimakamkan. Nah, jadi di sini ada beberapa makam Bupati Madiun dan nama jabatannya. Nanti biar dijelaskan sama Pak Munir. Pak Munir ini
mulai dari Bupati pertama Pak Munir nggih. Ini tempatnya makam-makam bupati zaman dulu. Di sini yang di makam ada 5 makam bupati. Jadi bupati pertama, bupati ke-6, 7, 8, 9. Jadi yang dicantumkan di papan nama ini bupati-bupati zaman dulu cuma sebagian. Oh, nggih. Berarti Karena satu satu bupati yang pertama, bupati yang ke-6, ke-6, 7, 8, 9. 7, 8, 9, Ya. 5 nggih. Karena apa? Kalau bupati yang kedua sudah diambil Panembahan Setopati atau diboyong ke Mataram pada di zaman Mataram. perang yang ketiga. Oke. Yang ketiga juga seperti itu nggih, bupati ketiga. Bupati kedua pada waktu perang dengan Mataram yang ketiga akhirnya kan Madiun dianggap kalah, lantas Penodumila diboyong diambil istri Panembahan Senopati. Makanya yang dimakamkan di sini hanya makam tertentu. Oh, hanya tertentu saja. Nggih. Berarti ada Ki Ageng Panembahan Ronggo Jumeno. Ini Bupati pertama Madiun nggih. Kemudian Raden Mas Bagus Peta atau Mangkunegoro I itu Bupati ke-6. Bupati ke-6. Kemudian ada Adipati Kemitre Adipati Martoloyo atau Mangkunegoro itu Bupati ke-7. Kemudian ada Adipati Balitar atau Kiai Irodikromo atau Mangkunegoro III. Kemudian yang terakhir ada Pangeran ya? Pangeran Tumenggung Balitar Tumapel atau Mangkunegoro IV. Berarti ini adalah pemimpin-pemimpin dari Madiun yang dimakamkan di makam ini. Kemudian ini teman-teman, masjid dan makam Kuno Kunjan ini ada sedikit prasasti, itu dibangun pada masa Bupati pertama Madiun, Ronggo Jumeno atau Pangeran Timur, yang tidak sayang Bupati Madiun. Teman-teman, ditunggu dulu nggih karena di sana masih terkendala sinyal. Jadi mohon dimaklumi ya teman-teman. Kita tunggu dulu. Tadi kan di sana kalian sudah dijelaskan sama Ustazah Ulfi tentang Masjid Kuncen. Jadi nanti kalau misalkan ada tugas berarti kalian sudah bisa menjawab. Oke? Nah, tadi sudah dijelaskan apa saja ya, sebentar. Tadi di sana itu sudah dijelaskan masjidnya itu digunakan untuk apa. Terus itu merupakan peninggalan dari siapa. Terus diresmikan sama siapa ya tadi ya. Tadi kan Ustazah Ulfi sudah menyampaikan diresmikan oleh siapa tadi. Terus dibangunnya tahun berapa yang bagian depan. Terus tadi kan kalian juga sudah melihat ada batu. Ya udah, oke, di situ ada batu. Oke. Teman-teman yang di Kuncen sudah siap? Ya.
Ustazah Ulfi, Ustaz Ilham. Cek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Ustaz. baik teman-teman. Jadi nanti kita halo. Ya. Sudah masuk Halo. Us ya? Ya, Suaranya? sudah. Cek. Sudah masuk? Oke. Sudah. Baik, nanti kita akan masuk ke dalam kompleks makam ini, tapi belum masuk, kita harus berdoa dulu ketika masuk ke dalam makam. Oke, doanya akan ditampilkan di layar. Ya. Jadi doanya akan ditampilkan di layar. Sudah terlihat semua ya, teman-teman? Baik, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ahlad dayari minal mu'minina wal muslimina wa inna insyaallahu bikum lahiquna nas'alullahu lana walakumul afiyah. Oke, setelah kita berdoa, kita bisa masuk untuk melihat makam-makam dari Bupati Madiun yang sudah kita jelaskan di depan tadi. Mari sama Pak Munir kita masuk. Untuk Assalamualaikum, untuk makamnya di sini semua atau berpencar nggih, Pak Munir? Makamnya itu berpencar. Jadi awalan dari barat ke timur arahnya. Oh, begitu nggih. Kita jalan ke barat dulu teman-teman ya. Makamnya dari barat sampai ke timur. Kemudian ini yang makam-makam yang lain ini makam siapa nggih, Pak? Kalau yang di makam di sini masih makam terah atau makam-makam keturunan dari zaman dulu itu. Oh, keturunannya bupati-bupati tadi berarti? Ya. Oh, nggih. Jadi ini berdirinya dengan masjid hampir bersamaan, apa? Kalau awalnya bukan bersamaan, tapi masjid dulu kan berdirinya di sebelah selatannya makam Pangeran Timur. Nggih. Kan di depan sini kan sudah pindah sampai dua kali ya. Geng. Berarti seperti itu. Oke, teman-teman, berarti ini semua kebanyakan adalah makam dari terah atau keturunan bupati-bupati Madiun. Jadi sudah ada banyak sekali makamnya, dan untuk warga umum tidak bisa masuk atau dimakamkan di sini, Pak. Tidak bisa masuk karena ini sudah pengawasan dari Cagar Budaya. Oh ya, seperti itu teman-teman. Jadi makam ini ada di bawah pengawasan Cagar Budaya Trawulan, nggih. Trawulan di Mojokerto. Jadi seperti itu. Ini semuanya makam-makam yang di dalam lokasi ini. Nah, ini merupakan pengawasan atau di bawah pengawasan dari Cagar Budaya Trawulan, nggih. Jadi teman-teman harus tahu semua, nggih. Jadi kita tidak hanya belajar tentang hal-hal yang umum, namun kita juga harus belajar tentang sejarah Madiun. Karena kita warga Madiun, meskipun kita masih anak-anak, teman-teman masih anak-anak, kita harus mengenalnya. Jangan sampai kita melupakan sejarah daerah kita sendiri. Nah, kalian tahu Naruto, tahu apalagi ya Ustadz yang kartun-kartun itu Ustadz? Tahu One Piece, tahu yang lain, tapi sejarahnya Madiun malah tidak tahu. Itu juga harus kalian pelajari tentang sejarah Madiun. Oke. Masih jauh ternyata teman-teman. Luas sekali kompleks makamnya. Ini ada berapa meter, Pak? Kalau panjangnya lokasi makam panjangnya 150 meter. 150 meter, nggih. Oke. Jadi apa yang dimakamkan, apa yang seperti ada di pendopo-pendoponya, Pak? Yang untuk yang makam-makam bupati itu. Kalau yang bupati itu kan makamnya yang rumah besar-besar itu. Oh, nggih, yang rumah-rumah besar ini, nggih. Yang maksudnya kan dengan keluarga kan direnovasi agar mengingat leluhurnya keluarga yang masih ditinggal. Jadi nanti kita akan mengetahui teman-teman ya, gimana toh makam bupati pertama dari Madiun itu. Ingat-ingat tadi siapa namanya. Kemudian kalau yang bertugas di sini itu Pak Munir, ada berapa orang yang bertugas di kompleks Kuncen ini? Sekarang 3 orang. 3 orang, panjenengan, kemudian? 2 teman saya. Oh, ada 2 teman. Yang Pak Bino, kalian? Pak Meskun itu tadi. Oh, sama Pak Meskun, ada 3 orang. Ini langsung ditunjuk dari Cagar Budaya Trawulan, nggih?
Kebetulan Dulu. cuma saya sendiri, Mas. Oh, cuma jenengan. Berarti yang Pak Bino sama Pak Anu untuk membantu panjenengan. Anu saking pariwisata, Dari pariwisata kota berarti nggih. anu provinsi. Provinsi langsung. Berarti semuanya itu langsung di bawah Pemprov Jawa Timur. Mungkin kalau yang di samping ini, Pak Munir, ini ada Kalau ini makam juga. umum. Oh, ini makam umum. Makanya ada perbedaan antara makam umum dengan makam terah. Oh, ini nanti ada batasnya teman-teman. Yang di sebelah selatan itu ada makam umum. Kan Oke. masjid dulu kan awalnya berdiri kan di sini, Mas. Oh, di sini nggih. Pindah ke timur sedikit, lantas pindah ke depan dulu. Oh, baik teman-teman. Ini dulu Masjid Kuncen itu ternyata berdirinya awal di sini. Nah, di sebelah barat ini nggih, Pak nggih. Oh, selatan maksudnya yang bambu-bambu ini, bukan? Oh, dekatnya Jambu ini teman-teman. Kemudian bergeser agak ke timur, kemudian terakhir bergeser di tempat yang kita tadi masuki, masjid yang kita masuki. Oke. Nggih. Baik. Kita langsung saja ke makam dari Bupati pertama Madiun. Jadi ini ada beberapa bangunan teman-teman untuk yang makam dari Bupati Madiun. Ini yang sudah kelihatan awal setelah kita jalan itu adalah makam Raden Mas Bagus Petak atau disebut Mangkunegoro I tadi Bupati ke? Oh, ini Bupati ke-6. Ini ada kawan. Kemudian yang sebelah kiri, ini kita ke timur inilah. Ini adalah makam pertama atau makam Bupati pertama Pangeran Timur atau Ki Ageng Panembahan Ronggojumono. Ini bisa disimak teman-teman. Oke, monggo. Ini ada Ki Ageng Panembahan Ronggojumono. Bupati Madiun tahun 1568 sampai 1586. Ini sudah direnovasi oleh Bupati Madiun tahun 2003, sudah lama direnovasinya. Baik. Untuk bangunan-bangunan ini, Pak, untuk yang 1, 2 dan lain sebagainya ini seperti ada rumah, nggih. Kalau yang Bupati pertama kok tidak dibangunkan seperti rumah ini? Nah, Apakah ada sejarahnya? Dulu pernah dibangun tapi ceritanya enggak mau. Oh, ada. Dan makam Bupati pertama seolah-olah seperti makam orang biasa. Oh, tidak jadi dibangun. Beliau tidak mau kemewahan. Mungkin seperti itu, nggih. Makanya lokasinya agak kumuh, kan beda sama Bupati yang ke-68. Kita bisa masuk nih, Bapak, nggih? Monggo. Oke, kita masuk untuk melihat makam dari Bupati. Assalamualaikum. Nah, ini adalah komplek dari makam Bupati pertama Ki Ageng Panembahan Ronggojumono, teman-teman. Jadi banyak nggih yang berziarah ke makam ini setiap harinya. Tetap ada yang kalau siapanya ya masih ada, kadang-kadang ya enggak, karena yang paling ramai itu malam Jumat biasanya malam orang-orang. mereka melaksanakan ziarah. Teman-teman, jadi kita bisa lihat ini adalah makam dari Ki Ageng Panembahan Ronggojumono. Oke. Jadi ini makamnya, bisa kalian perhatikan. Jadi ini makam pemimpin dari Madiun yang pertama, yaitu Ki Ageng Panembahan Ronggojumono. Ini kenapa tidak dibangunkan seperti rumah, seperti makam bupati-bupati yang lain, karena beliau ingin seperti rakyat biasa makamnya, jadi tidak ingin diberikan rumah atau dibangun suatu makam yang terlalu mewah seperti itu. Jadi mungkin karena beliau merakyat, jadi bangunannya pun makamnya seperti biasa, seperti rakyat biasa. Oke. Kemudian untuk yang di sekitarnya makam bupati ini, Pak Munir, ini ada 4, ini siapa nggih? Sebetulnya tidak boleh dimakam di sini sebetulnya. Kan satu sebelah timur kan Juru Kunci. Yang barat itu sama ini kan Restu.
putu dan menantu. Sebetulnya yang boleh ini kan pendampingnya Pangeran Timur. Oh, ini pendampingipun Ya. Pangeran Timur. Ini sebetulnya ada dua sebetulnya. Tapi waktu dibangun ini tidak dibangun yang Yasudha Putri. Oh, ngaten. Berarti yang sebelah barat itu dulu keluarganya Juru Kunci, ngaten. Ya juru kunci tapi tahun 60 60-an Oh, sudah baru. baru juga termasuknya, nggih, nggih. Oh, nggih, nggih. Berarti dulu langsung semuanya ini napa hanya sebagian utara ini yang makamnya, kompleknya makamnya Bupati pertama? Cuma yang satu ini. Oh, ngaten nggih. Baru kemudian dilanjutkan. Kan ini dulu kan di tempatnya di depan makam yang Bagus Peta ini. Oh, ngaten. Suami istri cuma di sana batu merah dulu. Nggih, nggih, nggih. Kemudian untuk batunya nisan ini juga peninggalan dari dulu berarti nggih? Mana? Yang batu nisan yang bata yang ini. Kalau ini bukan dulu itu cuma batu merah. Oh, cuma batu merah dulu nggih, batu biasa. Nah, kita kembali lanjut ke makam Bupati yang ke-6. Ke makam Bupati yang ke-6. Ada Raden Mas Bagus Peta ini. Ini Bupati yang ke-6 teman-teman. Beliau dimakamkan di dalam sini. Assalamualaikum. Ini ada berapa? Sama istrinya nggih? Dulu itu makamnya bukan tinggi agak rendah, tapi kalau masuk itu membungkuk. Oh, Nah, itu pintunya ini nggih? ya semua bangunannya. Nggih, karena filosofinya untuk menghormati ngoten Ya. nggih. Terus akhirnya tahun zaman pemerintahan wali kota Pak Bambang Pamudjo direlokasi ditinggikan. Karena awalnya seperti timur itu, tapi agak rendah. Modelnya seperti itu. Iya, iya, iya. Jadi ini dibangun 1995. 1995. Oke. Jadi dulu teman-teman untuk pintu kusen ini pada zaman dahulu itu dibuat agak rendah supaya ketika ada pengunjung yang masuk mereka akan menunduk. Itu filosofinya kita menghormati. Oke. Kalau seperti di rumah-rumah joglo Jawa juga seperti itu, ketika kita masuk kita harus menunduk untuk menghormati tuan rumah atau yang memiliki rumah. Oke. Oke. Mungkin ada lagi Pak Muhammad? Ini dulu dibangun tahun 1904. Jadi 4 tungkup itu dibangun pada tahun 1904. Oh, 1000. Kan ada tulisan Jawa itu kan menunjukkan tahunnya. Oh, ini enggak ada bahasa Jawa. Nah, Baik, baik. Oke. Ini yang ketiga. Oke, baik. Mungkin itu dulu teman-teman ya untuk pembelajaran outdoor hari ini. Kita sudah tahu tadi tentang sejarahnya Masjid Kuncen, kemudian makam-makam yang ada di komplek Masjid Kuncen, dan yang terpenting kalian harus tahu sejarahnya Madiun. Awal sejarahnya Madiun bisa kita gali dari Masjid Kuncen ini, mulai dari tadi yang dimakamkan ada Bupati pertama, siapa yang masih tahu? Oke, ada pertanyaan dari Ilham, siapa yang tahu Bupati pertama Madiun yang dimakamkan di makam Kuncen? Angkat tangannya. Oke, Ustadz Mahmud bisa, biar teman-teman bisa menjawab, siapa Bupati pertama dari Madiun yang dimakamkan tadi? Enggak usah pakai mikrofon. Iya. Ada teman-teman? Sudah ada belum? Sudah di-unmute? Masih operator sama. Oke, kita tunggu dulu dari Ustadz Mahmud ya, dari Iya, Mas operator. Arfanando, Ustadz Ilham, Ustadz Ilham. Mas Arfa itu Oh, iya. angkat tangan. Ada Mas Mas Arfa, Arfanando. silakan. Nah, dijawab Mas Arfa. Kita bisa Zoom. Ya, di Zoom ya. Mas Arfa di spotlight. Ki Siapa? Ageng Panembahan Ronggo Jimena atau Oke, betul. Tapi ini padahal dari Bali Mas Arfa, tapi dia bisa menjawab. Alhamdulillah. Berarti tadi menyimak dari awal Ya. sampai akhir. Kemudian yang kedua, siapa yang tahu juga? Makam yang baru saja Ustadz Ilham dan Bapak Munir kunjungi. Ini makam Bupati ke-6. Ada siapa? Siapa yang tahu makam Bupati ke-6? Angkat tangannya. Mas Rehan, Rehan, Mas Rehan. Mas Rehan, Oke, Ustadz Mas Ilham. Rehan. Rehan dari Iya. 5 Ahmad Badawi. Ya, Mas Rehan silakan. Siapa Mas Rehan? Raden Mas Bagus Petak 1995.
Oke, baik ini. Nah, betul. Rajian Mas Bagus. Satu tadi. Tadi yang 95 itu renovasinya Mas Rian ya, renovasi untuk pembangunan makam. Kalau pemakamannya atau meninggalnya ini tahun 1601. Oke, good job, pintar semuanya. Baik. Mungkin itu dulu teman-teman ya. Nanti kita akan review di depan dengan Ustazah Ulfi untuk kegiatan hari ini. Nanti untuk tugas-tugasnya di sini aja. Oke. Nanti kita habis ini ketemu dengan Ustazah Ulfi, tapi kita terima kasih dulu kepada bapak-bapak yang hari ini menemani kita, teman-teman. Ada Pak Munir, kemudian ada Pak Dino yang berbagi ilmu, teman-teman. Ternyata berbagi ilmu itu tidak mahal. Kita ketika jalan-jalan ke makam, ke masjid itu sudah mendapatkan ilmu juga ya. Kita sapa ke Pak Munir dan Pak Bino. Kita ucapkan terima kasih. Dadah teman-teman. Terima kasih. Terima kasih Terima Bapak. kasih Bapak Ada yang Munir. disampaikan Pak Bino, nasihat ke anak-anak supaya rajin belajar sama Pak Munir. Monggo. Melestarikan Iya, atau melestarikan pesan untuk anak-anak. Pesan anak jangan lupa mengenai penggalaan sejarah atau peninggalan jadi tidak punah atau tidak paten obor ya. Oke, baik. Itu tadi ya pesannya dari Pak Munir, kalian harus melestarikan cagar budaya atau sejarah. Jangan sampai dilupakan karena itu penting untuk kita. Baik, Ustadz Ilham akhiri sampai sini, kita bertemu dengan Ustadz Lutfi untuk tugas dan lain sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Ilham dan kawan-kawan yang sudah membantu menjelaskan tentang masjid dan makam. Ya Ustazah Ulfi, ada Ada tambahan? yang disampaikan? Oke, bersama Ustazah Ulfi di sini teman-teman. Tadi kalian sudah mengetahui yang pertama tadi adalah masjidnya. Tadi ada 3 tempat masjidnya, terus peninggalan dari batu yang itu untuk digunakan untuk air minum, dan sekarang adalah makamnya. Tadi sudah tahu peninggalannya ini adalah dari bupati pertama, dan tadi sudah diinfokan bupatinya 1 sampai 6 tadi yang dimakamkan di sini. Terus kemudian tadi sudah kalian tahu kan tadi sudah disyarat dengan Ustazah Rahmi itu adalah peraturan yang harus kalian patuhi pada saat di sini. Kalian di sini tadi sudah belajar sejarah, sudah belajar tadi bagaimana caranya saat kita mewawancarai orang, bagaimana pertanyaannya, bagaimana sopan santunnya, bagaimana cara menghargai pemateri tadi Bapak Munir begitu, dan kalian tadi sudah banyak sekali. Oke, Ustazah Ulfi di sini mengingatkan saja, nanti juga bisa disampaikan Ustazah Mita dan Ustazah Lina juga. Hari ini untuk tugasnya silahkan dilihat di Classroom teman-teman, sudah setelah Zoom ini ya, tapi setelah Zoom ini silahkan dilihat di Classroom-nya. Tapi kalau Zoom-nya belum selesai, jangan dilihat dulu, jangan dikerjakan dulu. Nanti ada di Classroom Bahasa Indonesia dan di Classroom PPKN, di situ sudah tersedia. Dan jangan lupa absen teman-teman, silahkan saat ini di screenshot sekarang. Ustazah beri waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Silahkan di screenshot tempat ini. Ini di Classroom Character Building, nanti screenshot-nya bisa dikirimkan. Jangan lupa disebutkan namanya ya. Jadi absennya, waktu, tempatnya di sini. Oke, teman-teman. Terima kasih untuk kita Ustadz-Ustazah, Ustadz Muklis, Ustadz Ilham, dan Ustazah Ulfi. Terima kasih kepada kalian sudah mengikuti perjalanan Ustadz-Ustazah. Nanti kalian bisa ke sini untuk melihat lebih nyatanya bagaimana. Oke, silahkan Ustazah Ulfi alihkan ke Ustazah Mita dan Ustazah Lina di studio. Bye-bye teman-teman. Hai Ustazah Ulfi. Terima kasih Nah, teman-teman. Alhamdulillah kegiatan outdoor-nya sudah selesai teman-teman. Ustadz-ustazahnya sudah melaksanakan tugas di sana. Nah, kalian pastinya tadi kan sudah tahu mereka sedang membahas apa saja, nggih, Us? Iya. Mereka Ustazah Ulfi sudah membahas apa, Ustadz Ilham sudah membahas apa di sana. Terus tadi itu yang dilihat itu apa saja.
kalau misalkan kalian mengamati dari awal sampai akhir, pastinya kalian tahu bagaimana sejarah-sejarahnya Masjid Kuncen. Oke. Nah, tadi juga sudah disampaikan sama Ustazah Ulfi untuk tugasnya. Ustazah ulangi sekali lagi, nggih. Untuk tugasnya ada tugas bahasa Indonesia dan PPKN. Tugas bahasa Indonesia silakan nanti setelah Zoom dicek di Classroom Bahasa Indonesia. PPKN pun juga sama, silakan dicek di Classroom PPKN. Bukti, jangan lupa, bukti jika kalian mengikuti Zoom, silakan di screenshot, nggih. Silakan di screenshot dan dikirimkan di mana, di Classroom mana? Di Classroom karakter building. Betul sekali. Itu bukti atau sebagai absen. Jadi nanti Ustazah bisa lihat kamu nanti mengikuti atau tidak, nanti Ustazah bisa lihat dari situ. Oke? Ada yang ditanyakan teman-teman sebelum Ustazah tutup? Ada yang ditanyakan? Enggak ada. Sudah jelas ya? Sudah jelas ya? Sudah jelas. Setelah ini silakan. Alhamdulillah. Yes, setelah ini silakan dikerjakan, silakan dibaca. Jangan lupa PR-nya ketika mengirimkan tugas, jangan lupa sisipkan nama. Berkali-kali Ustazah sampaikan, nama itu penting, nggih. Jadi kalau tidak ada namanya, meskipun kalian mengikuti Zoom, nanti Ustazah apa ya? Ya pokoknya harus ada namanya, nggih. Harus ada nama dan Sudah. kelas. Mas Rega sudah capek? Mas Rega sudah Itu capek? sudah ada yang rebahan itu. Oke. Baiklah teman-teman, alhamdulillah untuk kegiatan outdoor pada hari ini sudah cukup. Sebelum Ustazah tutup, kita berdoa terlebih dahulu ya. Minta tolong posisinya duduk yang Sudah baik. tidak ada yang rebahan teman-teman. Waktu Ayo. tinggal sebentar, kita duduk dulu untuk berdoa. Duduk yang baik. Sikap berdoa seperti apa Sudah. anak Muhtadin Dinyalakan pasti videonya. pintar-pintar ini. Videonya silakan dinyalakan. Ya. Ustazah bisa lihat dari sini yang tidak dinyalakan videonya ini siapa saja. Audionya. Oke. Baiklah teman-teman, kita berdoa terlebih dahulu. Abata. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Subhanaka Terima kasih teman-teman sudah bergabung. Lambaikan tangan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat belajar ya. Sampai jumpa besok teman-teman. Jangan lupa besok ya. Sampai jumpa. Besok ke sekolah ya, Us. Ya. Sampai jumpa besok teman-teman. Bye-bye. See you. Aku kena mamat.